Buat Wahabi nih, serius nanya, kalian bilang tahlilan itu bid'ah, yasinan itu bid'ah, semuanya yang tidak diajarkan oleh Nabi bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Benar gitu ya? Itu katamu atau kata Rasulullah? Yakin Rasulullah bilang begitu? Pernah dengar atau baca riwayat Rasulullah bilang tahlilan sesat? Kalimat tauhid loh itu, kalimat yang menjadikan orang kafir menjadi muslim dengan tahlil. Bagaimana mungkin kalimat yang membuat orang menjadi muslim kamu bilang sesat ketika diucapkan secara bersama-sama hanya karena kamu tidak tahu ada dalilnya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah Wahabi menyesatkan orang yang membaca kalimat tahlil seperti pernyataan Radwanadi? Padahal kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat syahadat, syarat orang untuk masuk ke dalam Islam. Masya Allah, nasihat untuk Radwanadi dan saudara-saudaraku muslim yang lainnya yang mungkin punya pemikiran yang sama dengan beliau. Ulama-ulama yang kalian sebut Wahabi tidak pernah mempermasalahkan kalimat tahlilnya. Dan ini mustahil bagi orang yang berakal lalu menyalahkan orang membaca tahlil. Yang mereka maksud dengan tahlilan itu bid'ah adalah ketika ada orang meninggal lalu melakukan selamatan 1 hari sampai 7 hari, lalu 40 hari, 100 hari, pendak 1, pendak pindo, dan 1000 hari. Dan dalam selamatan itu dibacakan tahlil dan sebagainya. Kenapa itu dihukumi bid'ah? Karena tahlil kematian itu telah mengikat kalimat tahlil dengan jumlah, waktu, dan tempat sehingga menjadi suatu ibadah tersendiri yang biasa disebut dengan kenduri kematian. Pada dasarnya, membaca la ilaha illallah itu boleh kapan saja, di mana saja, dan dengan jumlah berapa saja. Tapi ketika bacaan tahlil ini diikat dengan waktu 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, dan lanjut sampai 1000 hari, maka ini sudah menjadi ibadah tersendiri yang membutuhkan dalil. Sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menegur dan menghukumi bid'ah sekumpulan orang dalam majelisnya, membaca zikir tapi dengan cara berjamaah, menghitung dengan kerikil, dengan jumlah tertentu dan dipimpin satu imam. Lalu apakah berarti sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melarang dan menyalahkan orang yang membaca zikir? Jawabannya adalah tidak. Tapi yang beliau larang adalah cara membacanya yang tidak sesuai dalil dan tuntunan Nabi SAW. Dan contoh yang lain, seperti pernah ada perbedaan pendapat antara sesama Kiai Aswaja, di mana ada sebagian orang Aswaja bersolawatan di dalam gereja saat Natal. Lalu Kiai Aswaja yang lain menghukumi haram. Lalu pertanyaannya, apakah kiai yang menghukumi haram itu berarti anti membaca sholawat? Jawabannya adalah tidak. Tapi yang dia hukumi adalah cara dan tempat membacanya. Begitu juga ulama-ulama yang kalian sebut dengan Wahabi ketika menghukumi tahlilan. Maka yang dihukumi bukan bacaan la ilaha illallahnya. Jadi kesimpulannya, siapa saja punya hak untuk meyakini keyakinannya masing-masing. Orang yang menghukumi tahlilan itu bid'ah hasanah, ya silakan. Orang yang menghukumi tahlilan bid'ah dolalah, ya silakan. Itulah yang dinamakan perbedaan pendapat. Asal jangan ketika berbeda pendapat lalu saling usir-mengusir, bubar membubarkan, dan lain-lain. Kami pun menghargai pendapat Anda. Silahkan, meskipun kalian tuduh Salafi, Wahabi itu sesat dan sebagainya. Tapi kami juga punya hak untuk meluruskan dan membantah argumen-argumen Anda. Dan kami juga punya hak untuk meyakini apa yang kami yakini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.